Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zna Kalisa dari kelas 1A. Di sini saya akan menampilkan video mengenai AAS dan ICP. Atomic Absorption Spectrometry atau AAS adalah suatu metode analisis yang didasarkan pada proses penyerapan energi radiasi oleh atom-atom yang berada pada tingkat energi dasar atau ground state. Prinsip pengukuran dengan metode AAS adalah adanya absorpsi sinar UV atau vis oleh atom-atom logam dalam keadaan dasar yang terdapat dalam bagian pembentuk atom. Sinar UV atau vis yang diabsorpsi berasal dari emisi cahaya logam yang terdapat pada sumber energi atau hollow cathode. Adapun kelebihan alat ini adalah yang pertama sensitivitas tinggi, kedua spesifitas, tiga akurasi, empat rentang deteksi yang luas. Kekurangannya, yang pertama persiapan sampel yang rumit, yang kedua terbatas pada cairan dan gas, yang ketiga harganya mahal, dan yang keempat memerlukan pelatihan khusus. Fungsi bagian-bagian AAS yang pertama sumber sinar yang menghasilkan radiasi elektromagnetik. Yang kedua ada nebulizer mengubah sampel cair menjadi aerosol. Yang ketiga ada burner mengatomisasi aerosol dan menghasilkan atom bebas. Yang keempat ada monokromator memilih panjang gelombang radiasi yang sesuai dengan elemen yang akan dianalisis. Yang kelima ada detektor mengukur intensitas radiasi yang diserap oleh atom bebas. Yang terakhir ada perekam mencatat hasil pengukuran. Pembacaan data hasil analisis menggunakan instrumen AAS. Yang pertama menyiapkan larutan standar, yang kedua preparasi sampel, yang ketiga memilih garis resonansi, yang keempat optimasi kondisi alat, yang kelima membaca absorbansi larutan standar, yang keenam membaca absorbansi larutan sampel, yang ketujuh menginterpolasi absorbansi larutan sampel pada kurva yang ke-8 linear. Kalibrasi AAS yang pertama cara biasa ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu konsentrasi mencakup seluruh daerah kerja atau working range. Prosedur sama dengan pekerjaan penentuan batas daerah kerja, dengan catatan jangan sampai terjadi perbedaan absorban yang lebih dari 0,01 unit antara dua hasil pengukuran. Bila ini terjadi berarti presisi menurun. Yang kedua ada cara adisi standar. Dengan catatan labu takar nomor 5 digunakan untuk set zero setiap kali roton kalibrasi akan diukur. Yang ketiga ada cara high pressure ratio atau bracketing. Inductively coupled plasma spectrometry atau ICP merupakan instrumen yang digunakan untuk menganalisis kadar unsur-unsur logam dari suatu sampel dengan menggunakan metode spektrofotometer emisi. Prinsip kerja ICP, prinsip kerja melibatkan penggunaan plasma argon yang dipanaskan secara induktif untuk mengionkan sampel yang akan dianalisis. Ion-ion yang dihasilkan kemudian dijalankan melalui spektrofotometer massa untuk pemisahan dan deteksi unsur-unsur yang ada dalam sampel. Adapun kelebihan alat ICP yaitu yang pertama sensitivitas tinggi, yang kedua presisi, yang ketiga analisis multi-unsur, yang keempat rentang deteksi luas, dan yang kelima otomatisasi. Adapun kekurangannya yang pertama biaya yang tinggi, memerlukan persiapkan sampel, kompleksitas operasi, rentan terhadap kontaminasi, dan perawatan rutin. Fungsi bagian-bagian alat ICP. Yang pertama ada plasma-plasma, sebuah gas terionisasi. Yang kedua ada medan magnet. Sebuah medan magnet adalah medan vektor yang dapat memberikan suatu gaya magnet pada muatan listrik. Yang ketiga ada pompa peristaltik. Sebuah pompa peristaltik adalah jenis pompa perpindahan positif digunakan untuk memompa berbagai cairan. Yang keempat ada nebulizer yang berfungsi untuk mengubah cairan sampel menjadi aerosol. Yang kelima ada spray chamber berfungsi untuk mentransportasikan aerosol ke plasma. Yang keenam, RF generator adalah alat yang menyediakan tegangan untuk menyalakan plasma dengan argon sebagai sumber gasnya. Yang ketujuh, difraksi kisi dalam optik. Komponen optik dengan pelayang teratur yang terbagi menjadi beberapa sinar cahaya. Yang terakhir ada photomultiplier, merupakan sebuah tabung vakum dan lebih khusus lagi photobase di mana alat ini sangat sensitif terhadap detektor cahaya dalam bentuk sinar ultraviolet. Pembacaan data hasil analisis ICP. 1. Siapkan data hasil analisis. Kedua, identifikasi elemen-elemen yang terkandung dalam sampel. Yang ketiga, hitung konsentrasi elemen-elemen dalam sampel. Yang keempat, lakukan validasi hasil analisis. Kalibrasi ICP. Yang pertama, kalibrasi internal menggunakan satu atau lebih standar yang diketahui konsentrasinya. Standar tersebut diukur intensitas garis emisinya, kemudian data tersebut digunakan untuk membuat kurva kalibrasi.
Yang kedua, kalibrasi eksternal menggunakan 2 atau lebih standar yang diketahui konsentrasinya. Standar-standar tersebut diukur intensitas garis emisinya, kemudian data tersebut digunakan untuk membuat persamaan kalibrasi. Persamaan kalibrasi ini kemudian digunakan untuk menentukan konsentrasi elemen dalam sampel yang dianalisis.